Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahayu, NIM 53020200060 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sirah Nabawiyah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan dimulai dari dakwah kepada kerabat-kerabatnya, yaitu dimulai dengan turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan-peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Permulaan surat Asy-Syu'ara yang memuat ayat ini menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam dari permulaan kenabian hingga hijrah beliau bersama Bani Israel, hingga mereka selamat dari Fir'aun dan kaumnya dikarenakan tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya di Laut Merah. Kisah ini memuat tahapan-tahapan yang dilalui Musa selama menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada Allah. Rincian tahapan-tahapan dakwah Nabi Musa ini perlu disampaikan saat Rasulullah SAW menyeru kaumnya kepada Allah agar beliau dan sahabatnya memperoleh sedikit gambaran yang bakal dihadapi, yaitu berupa pendustaan dan tekanan selagi mereka sudah berdakwah secara terang-terangan. Dengan begitu, mereka bisa menyadari permasalahan yang akan mereka hadapi sejak permulaan dakwah. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah mengundang Bani Hashim. Mereka memenuhi undangan ini, yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf yang jumlahnya ada 45 orang. Pada pertemuan pertama, Rasulullah hanya diam saja, dan Rasulullah mengundang mereka untuk pertemuan yang kedua kali. Di situ Rasulullah bersabda, sabdanya yang berbunyi, segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Di situ Nabi Muhammad SAW hanya mendapat dukungan dari Abu Thalib, yaitu pamannya. Dia berkata, kami tidak suka menolongmu, menjadi penasihatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat. Aku hanyalah segelintir orang di antara mereka, namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diberitakan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu. Namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muthalib. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berdakwah di atas Bukit Sofa. Di situ yang intinya beliau mengatakan bahwa risalah yang beliau bawa adalah risalah yang paling benar. Seruan beliau terus bergema di seluruh Mekah hingga turun ayat Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Di situ Rasulullah langsung bangkit menyerang berbagai kufarat dan kebohongan syirik dan menyebutkan bahwa berhala yang mereka sembah tidak ada artinya apa-apa, tidak memiliki nilai apa-apa, disertai penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dengan Allah, maka mereka berada di kesesatan yang nyata. Kaum Quraisy terus menolak dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Lalu, apa yang dilakukan kaum Quraisy? Yaitu pertama, mendatangi paman Nabi Muhammad, Abu Thalib. Namun Abu Thalib tetap menolak apa yang diminta kaum Quraisy. Selanjutnya, kaum Quraisy bersepakat melarang orang-orang yang berhaji untuk mendengarkan dakwah Nabi Muhammad. Kaum Quraisy juga banyak melontarkan ejekan, penghinaan, olok-olokan, dan penertawaan. Juga kaum Quraisy menjelekkan ajaran beliau, membangkitkan keraguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Mereka terus-menerus melakukannya dan tidak memberi celah pada setiap orang untuk menelaah dakwah beliau. Selanjutnya yang dilakukan kaum Quraisy adalah melawan Al-Quran dengan menyebutkan bahwa Al-Quran itu dongeng orang-orang terdahulu. Selanjutnya menyodorkan beberapa bentuk penawaran.
Selanjutnya yang dilakukan adalah kaum Quraisy sangat kejam kepada orang-orang lemah yang masuk Islam. Salah satunya yaitu Bilal yang termasuk mantan dari Abu Bakar. Orang Quraisy menyiksa orang-orang yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Setiap kabilah menangkapi kaum muslimin yang berada di kabilahnya, kemudian menahan mereka, menyiksa dengan pukulan, lapar, haus, dan padang pasir Makkah jika musim panas sedang membara. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah, terakhir dari Bani Jum'ah, ibunya bernama Hamamah. Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Dia dibaringkan di atas padang pasir yang panasnya sedang membara. Juga termasuk keluarga Yasir. Ammar bin Yasir dibawa oleh Bani Mazum. Ayah dan ibunya, mereka keluarga Islami, dibawa ke padang pasir. Kemudian Bani Mazum juga melakukan tindakan yang sama kepada keluarga Yasir. Ammar bin Yasir beserta ayah dan ibunya disiksa oleh Bani Mazum, dibawa ke padang pasir. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad lewat, terus Nabi Muhammad berkata, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, surgalah tempat kalian." Setelah beberapa penyiksaan terhadap orang-orang yang masuk Islam, Nabi Muhammad tidak tega melihat mereka yang disiksa seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, karena di Habasyah di situ mereka bisa terjaga. Kaum Muhajirin yang pertama kali hijrah, bila di jumlah ada 83 orang laki-laki. Tidak berhenti di situ, kaum Quraisy telah mengetahui mereka telah aman di Habasyah, kirimkan orang-orang Quraisy untuk meminta lagi sahabat Rasulullah yang berada di Habasyah untuk siksanya kembali, karena kaum Quraisy tidak terima dengan mereka yang mengikuti risalah Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy bermaksud menyiksa para sahabat karena agamanya dan mengeluarkan dari tempat para sahabat telah mendapatkan keamanan dan ketentraman di dalamnya, yaitu Habasyah. Orang-orang Quraisy menugaskan Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Al-As bin Wa'il dan memberikan keduanya dengan hadiah-hadiah untuk An-Najasyi dan para batriknya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.